Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, selalu bahagia dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Kali ini aku mau sharing, lebih ke ajakan sih, mengajak teman-teman ya, terutama urgentnya sih ke ibu-ibu itu. Gini, mumpung lagi anget banget gitu kejadiannya, pengalaman pribadi banget ya ini ya. Aku mengajak teman-teman, para mak-mak gitu ya, mak-mak, mamah muda. Aku mengajak teman-teman para ibu-ibu untuk membuat, bukan membuat ya, lebih tepatnya mengubah atau mengembalikan opini tentang apa itu kaya dengan makna yang sebenar-benarnya kepada anak-anak. Gini, jangan apa kak? Tumbuh. Iya udah mau tumbuh, makanya copotin. Kapan mandinya? Aku kenyang dulu biar apa? Kakak, ya Allah, iklan, maaf ya. Gini teman-teman, aku baru kemarin sih ya kejadiannya. Itu waktu itu Hanifah main sama temennya yang lebih besar dari dia, katakanlah KKB gitu ya. Si KKB ini main sama Hanifah, main sepatu roda. Terus Hanifah nemuin temennya yang sebaya sama dia, katakanlah si A. Nah si A ini cuma lihat dari dalam pagar rumahnya aja gitu. Terus Hanifah nanya kan, emang dia tuh sosialisasinya tinggi banget gitu ya, rasa sosialisasinya tinggi banget. Dia sapa temennya, "Hey A, kamu ngapain di situ? Main yuk, izin sana sama ibu kamu," kata dia gitu. Kedengeran soalnya dia, aku ngajakin main ke temennya begitu. Terus nggak tahu, aku cuma denger itu doang. Terus lama tuh ya nggak ada suara lagi, nggak dengar suara dari luar gitu, suara dia yang cempreng gitu. Selang beberapa menit, ada setengah jam, nggak tahu setengah jam ya, setengah jam apa ya, kurang lebih setengah jam lah. Aku dengar dari luar ya, si kakak B nya ini yang lagi main sama Hanifah teriak, "Kak Hanifah, aku udahan ya, aku dipanggil sama ibu aku," katanya gitu. Terus ya udah, akhirnya nggak lama kan Hanifah pulang juga. Terus dia cerita sama aku, "Ibu, kaya itu apa sih?" kata dia gitu. "Kaya? Emang kenapa kakak nanya kayak gitu?" Aku tanya balik. Itu kata si A, kakak B kaya bu." Kenapa bilang gitu? Kenapa disebut kayanya, kenapa? "Nggak tahu, tadi si A nya nggak mau main sama kakak, katanya malu soalnya dianya nggak punya sepatu roda. Kalau Hanifah sama kakak B malu, terus bilang katanya kakak B rumahnya bagus seperti istana, mobilnya juga banyak," katanya gitu. Jadinya malu sama ibunya, disuruh di rumah aja. Tak, langsung, oh mungkin itu maklumat yang didapat. Si A dapat soundingan dari ibunya, mungkin seperti itu ya. Artinya bahwa bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang aneh lagi gitu ya, ketika seorang ibu sounding ke anaknya untuk nggak main sama salah satu temennya karena merasa ekonominya tidak sebagus temannya misalnya gitu kan. Ini
apa ya, kejadian-kejadian atau fakta-fakta yang kita tahu banget lah ya, ketika seorang anak ngerengek minta dibeliin mainan atau apa gitu ya. Kayak temennya, bu aku minta mainan kayak gitu tuh, yang kayak dia aja dibeliin sama ibunya bla 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 gitu kan. Kalau ibu yang apa ya, yang dia belum dapat mafhum yang baik gitu ya, belum dapat maklumat yang benar, maka rata-rata dijawab dengan penuh kekesalan gitu. Kalau lagi nggak punya uang kan rata-rata jawabnya, ya dia mah orang kaya, kamu mah orang miskin gitu, kita mah orang sederhana, atau misalnya kayak gitu, dia mah orang kaya. Jadi ibu-ibu selama ini gitu ya, korban sistem memang. Jadi apa ya, memberi maklumat kepada kita emak-emak yang sekarang ini. Kita udah dapat maklumat dari orang tua kita bahwa orang kaya itu yang hartanya banyak, orang kaya itu yang punya mobil, punya rumah gitu ya. Entah itu dibelinya dengan cash atau kredit, pokoknya yang punya harta banyak, yang punya kedudukan gitu, jabatan, yang punya popularitas, dia pasti orang kaya gitu. Dianggapnya seperti itu. Pasti jadi orang kaya, udah jadi orang kaya begitu kan. Nah, jangan sampai opini yang semacam ini juga dialami oleh anak-anak kita gitu. Mari kita putus rantai ini gitu, rantai bahwa mengartikan kaya dengan keliru gitu. Inilah buah buah sistem saat ini gitu ya, yang berhasil memandang bahwa uang adalah segalanya kan begitu. Jangan sampai anak-anak kita insecure karena melihat temannya lebih punya daripada dia gitu ya. Jangan sampai apa yang pernah kita alami dulu dialami juga oleh anak-anak kita. Kita hidup udah di akhir zaman ya, dimana Allah menjanjikan Islam akan berjaya di akhir zaman gitu ya. Dan ini tentu nggak ujuk-ujuk Islam berjaya gitu aja tanpa ada peran gitu ya dari kita, tanpa ada pergerakan dari umatnya gitu, dari hambanya gitu kan. Allah katakan Allah akan merubah suatu kaum jika kaum itu juga merubah diri mereka sendiri kan begitu. Jadi mungkin sudah saatnya gitu ya, kita ibu-ibu muda membuat opini kepada anak-anak bahwa kaya itu adalah orang yang beradab, yang beretika, yang berakhlak, yang penuh sopan santun, yang tutur katanya baik, yang tidak nyinyir gitu ya, yang gampang memaafkan. Katakan seperti itu kepada anak-anak bahwa kaya itu adalah orang yang beradab, yang pandai berikhlas, yang bersabar, yang mudah memaafkan dan mudah meminta maaf gitu. Katakan kepada anak-anak bahwa kaya itu adalah orang yang penuh sopan santun, yang ilmu Islamnya tinggi, yang mudah ketika mengamalkan amalan-amalan wajib, amalan-amalan sunnah. Katakan kaya itu adalah ketika kita dengan sangat mudah tanpa rasa berat meninggalkan aktivitas-aktivitas yang makruh bahkan haram. Katakan kepada anak-anak kita bahwa kaya itu adalah dengan mudahnya kita meninggalkan hal-hal yang haram, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang syubhat gitu. Katakan itu adalah definisi kaya yang sebenarnya gitu. Jangan sampai anak-anak kita mengalami yang seperti kita gitu ya, insecure kepada orang-orang yang memiliki harta di atas kita, memiliki kekayaan di atas kita gitu ya. Bayangkan sama ibu-ibu, sama teman-teman di sini, sama para emak. Ini juga sebenarnya relate buat teman-teman muslimah yang masih singlilah ya, yang kelak menjadi istri dan calon ibu gitu ya. Mari kita opinikan kepada anak-anak kita bahwa kaya itu adalah bukan yang
memiliki harta dan kekayaan atau kedudukan tinggi, tidak sama sekali. Bahwa dalam Islam itu kaya itu tidak selalu soal harta. Kekayaan itu yang abadi adalah soal hati dan akal kita, karena itu investasi kita untuk akhirat kita gitu. Buat anak-anak kita insecure kepada orang yang mudah memaafkan, buat anak-anak kita insecure kepada orang-orang yang beradab, buat anak-anak kita insecure kepada yang mampu menahan amarah dengan elegan gitu ya. Buat anak-anak kita insecure kepada orang-orang yang mudah ikhlas. Buat anak-anak kita insecure kepada yaitu orang-orang yang ilmu Islamnya tinggi, yang yang mudah mengamalkan amalan-amalan wajib dan sunnah, yang menyegerakan salatnya gitu ya, yang dengan mudah meninggalkan riba gitu loh maksudnya. Buat anak-anak kita insecure terhadap orang-orang yang dengan mudahnya meninggalkan perkara-perkara haram, apalagi makruh gitu loh. Jangan sampai opini kaya harta ini manjang sampai ke anak cucu kita gitu. Jangan sampai. Mari, sudah saatnya. Aku pede banget ngomong kayak gini. Sudah saatnya kita kasih opini ke anak-anak kita bahwa kaya itu yang betul-betul sesuai Islam gitu loh, sesuai dengan aturan Allah. Begini loh, alhamdulillah ya, aku sekarang udah mulai sering banget ngeliat para motivator dari kalangan asatid yang mulai memviralkan gitu ya, kesuksesan pengusaha itu dengan nominal sedekah, dengan kontribusi dia dalam dakwah Islam gitu loh. Jadi mohon maaf sekali, aku kurang suka sama para coach bisnis gitu yang yang menilai kesuksesan pengusaha itu dinilai dari adanya kolam renang di rumahnya gitu. Itu tuh suatu yang semu gitu. Aku tuh kurang suka ketika coach bisnis itu ngeblow up omset gitu ya, omset dan kekayaan hartanya gitu ya, kekayaan para pengusaha yang hijrah ya. Memang mungkin itu uslub, tapi mohon maaf sekali lagi, banyak banget orang yang akhirnya niatnya tidak lagi lillah karena melihat motivator yang salah kaprah ketika mencontohkan suatu hal dengan niat baik. Itu kan tetap yang dinilai itu kan yang Allah lihat kan caranya juga ya. Betul gitu ya, semua itu tergantung niat, tapi tetap caranya Allah hisab gitu ya. Kalau pengusaha hijrah gitu, pengusaha yang hijrah, kemudian ada coach bisnis yang ngeblow up kekayaan dia, lalu apa bedanya pengusaha muslim dengan pengusaha kafir ketika yang di blow up hanya soal kekayaan mereka aja gitu ya? Nggak ada beda kan. Sesuatu yang wah ketika pengusaha muslim yang sukses gitu, yang sudah hijrah itu coach bisnis memblow up besar sedekahnya. Nggak perlu juga kan kita, ya nggak perlu lah ya kalau misalnya disebutin namanya atau itu. Kita melihat nominal transfer untuk sedekah aja itu udah jadi motivasi banget ya, semangat buat sesama gitu, untuk ternyata kita tuh kaya tuh bukan untuk memperkaya diri gitu. Kita tuh kaya bukan untuk beli mobil mewah, rumah mewah gitu ya. Kita tuh kaya untuk dakwah Islam. Kita tuh kaya untuk sedekah gitu, karena itu sebenar-benarnya harta kita kan, yang kita bawa mati. Banyak orang yang bilang harta itu nggak dibawa mati, padahal sebetulnya harta itu memang dibawa mati ketika kita menyedekahkannya di jalan Allah kan gitu.
Jadi katakan kepada anak-anak kita bahwa kaya itu adalah orang-orang yang mencoba untuk kafah dan berislam. Kaya itu adalah orang-orang, diulang lagi nih ya, kita harus melakukan maklumat sabikoh, terus menerus, beri maklumat anak-anak. Jangan sekali dua kali merasa cukup, tapi anak-anak itu benar-benar, kita buat, apa ya, mereka kan kertas bersih ya, yang nggak ada noda sama sekali gitu ya. Udah tugas kita sebagai orang tua memberi maklumat-maklumat yang benar, yang sesuai dengan, aturan-aturan Islam, sesuai aturan-aturan Allah gitu ya, dengan, maklumat-maklumat yang memang maklumat sabiko yang selalu terus berulang-ulang gitu. Maklumat yang pertama itu kan yang gampang, apa ya, yang bisa membentuk karakter mereka gitu ya. Jangan pernah katakan kepada anak-anak bahwa orang kaya itu adalah orang yang memiliki harta banyak. Jangan pernah katakan kepada anak-anak bahwa orang kaya itu orang yang punya mobil mewah, rumah mewah, handphonenya bermiliar-miliar gitu, yang punya harta tahta jabatan. Jangan pernah katakan itu kepada anak-anak kita. Katakan kepada anak-anak kita bahwa kaya itu adalah orang-orang yang mampu memaafkan, yang sabar, yang berakhlak, beradab, ya, setinggi-tingginya adab gitu ya, yang mampu memaafkan itu, saling meminta maaf lebih dulu gitu ya, berlomba-lomba untuk meminta maaf, yang ikhlas, yang sabar. Itu adalah orang-orang yang kaya. Orang-orang yang peduli terhadap sesama itu ada orang-orang kaya. Orang-orang yang selalu merasa haus mengkaji Islam gitu, mudah mengamalkan dan fasih menyebarkannya, itu adalah orang-orang kaya. Katakan seperti itu kepada anak-anak kita supaya nggak kayak kita jadinya gitu ya. Karena kita kan didikan korban sistem ya. Orang-orang tua kita itu korban-korban sistem kapitalis gitu ya. Apa sih maksudnya kapitalis itu buat teman-teman yang belum paham maksudnya? Kapitalis itu maksudnya ya cuma ngambil sisi manfaatnya aja gitu. Jadi semua menuhankan uang lah intinya. Kapitalis itu ketika kita insecure melihat teman kita baru punya mobil, akhirnya kita kredit, ngutang, itu insecure, itu kapitalis. Kapitalis itu ketika kita insecure melihat teman baru punya rumah, terus kita ikutan beli KPR dengan cara riba, beli rumah dengan cara riba, itu kapitalis. Kapitalis itu ketika kita melihat teman baru masang AC lagi karena ketidakmampuan kita, akhirnya kita kredit juga, kredit dengan cara riba membeli AC, itu kapitalis. Apalagi ya, kita melihat kita insecure ketika kita melihat teman kita anaknya sekolah di sekolah yang bergengsi, yang per bulannya itu juta-jutaan. Nah, kita insecure. Nah, itu pemikiran yang kapitalis. Jangan sampai anak-anak kita mengalami apa yang kita pahami gitu loh. Ya karena kita kan maklumatnya begitu ya. Orang-orang tua dulu kan dia mah orang kaya gitu ya, yang punya harta gitu, yang semuanya serba mudah gitu. Padahal kan Allah katakan adalah kekayaan harta itu kan dan popularitas itu kan adalah ujian ya, ujian. Karena memang ujian kekayaan, ujian popularitas itu lebih sulit disadari ketimbang ujian kesulitan. Orang yang mengalami kesulitan akan lebih mudah tobat, akan lebih mudah menerima dakwah Islam ketimbang orang yang sudah dalam zona nyaman, hedon gitu ya. Hidupnya yang hedon itu akan mudah akan sulit gitu ya, akan sulit untuk menerima ajakan seruan dakwah karena dia merasa sudah nyaman hidupnya. Ini yang dimaksud ujian. Sampai kan pernah ada Raffi Ahmad sendiri bilang dia takut istidroj ya, karena memang itu ujian banget ketika kita sudah nyaman dengan
kegelimangan harta, terus akhirnya merasa aman-aman hidup di dunia, terus dia merasa tidak butuh mengkaji Islam karena semua serba ada gitu ya, ngerasa sudah nyaman menikmati dunia, akhirnya ya hanya sekedar sedekah aja gitu, tanpa tanpa mau mengkaji Islam, tanpa mau mempersiapkan diri menuju kematian. Kan rata-rata begitu, rata-rata tuh orang-orang yang kaya dan awam terhadap hukum Islam, dia sedekahnya luar biasa, tapi jarang sholat, ilmu Islam masih segitu-segitu aja. Nah ini kan super halus ya, terasanya benar gitu ya, kita sudah benar begitu halusnya ujian kekayaan tuh begitu itu ya. Jujur maaf, aku pribadi itu belajar soal apa ya, dari kedua kakak aku kandung, Kayugi sama Kaloka itu jadi asbabul hidayah aku ya. Aku akan biasa aja melihat orang yang beli mobil mewah, aku rasa biasa aja. Ketika melihat temen punya rumah gitu, misalnya punya rumah mewah yang ada kolam renangnya atau apa gitu, itu benar-benar aku rasain ya biasa aja. Kadang alhamdulillah udah punya gitu, dan nilainya biasa-biasa aja, nggak gimana-gimana. Tapi ketika aku melihat ada orang, teman sekeliling yang rumahnya biasa-biasa banget, yang makannya biasa-biasa aja, bajunya biasa-biasa aja, tapi ketika sedekah itu minimal puluhan juta, itu bikin apa ya, bikin yang wow banget gitu, keren banget. Itu ini buat aku rezeki banget ya, nikmat yang tiada tara, dikelilingi oleh orang-orang seperti itu gitu ya, yang dia secara penampilan fisik luar gitu ya, rumahnya, mobilnya itu biasa-biasa aja, nggak yang gimana-gimana, tapi ketika mengeluarkan sedekah itu masya Allah, sampai mobilnya dipakai dakwah berhari-hari, berminggu-minggu gitu ya, jauh, karena jauh itu kan lokasi dakwahnya jauh, itu diperbolehkan. Itu adalah orang kaya yang versi Islam inginkan gitu loh, bukan orang yang menimbun harta tapi tidak diberdayakan sama sekali, artinya nganggur gitu kan. Banyak orang kaya nganggur harta-hartanya gitu, bahkan sampai ada yang lupa kalau punya rumah di sini di situ, itu kan apa ya, mubazir kan. Kalau di Islam itu orang kaya itu benar-benar yang nggak punya hutang sama sekali. Agniya, orang kaya dalam Islam itu yang dia memang ketika punya harta nganggur diberdayakan untuk umat gitu. Orang kaya agniya dalam Islam itu dia punya rumah, punya kendaraan, punya khodimat atau pembantu, dan gak punya hutang sepeser pun. Jadi jauh banget ya sama orang kaya era kapitalisme sekarang ini. Sekaya-kayanya manusia di era kapitalis, masyarakat kita, sekaya-kayanya masyarakat kita itu rata-rata wajar disedekahi karena mayoritas memang memiliki hutang. Jadi mobilnya kredit, rumahnya kredit, itu kan berhutang. Salah satu syarat orang disedekahi kan, yang patut disedekahi kan itu orang-orang yang memiliki hutang gitu ya. Jadi absurd orang kaya dalam era kapitalis itu nggak sebenar-benarnya kaya seperti orang-orang kaum agnia dalam sistem Islam gitu. Jadi ini yang harus kita tanamkan gitu kepada anak-anak kita, bahwa ayo kita opiniin sama anak-anak kita, buat maklumat sabikoh yang betul-betul apa ya, akhlak seorang muslim gitu ya. Katakan kepada anak-anak kita bahwa kaya itu
kaya itu orang yang gak gampang marah, yang sabar, yang ikhlas menerima ujian-ujian, yang mudah meminta maaf kepada orang walaupun dia tidak salah, yang mengalah gitu ya, yang ikhlas, yang sabar, yang tawakal ketika dia mengalami kesulitan atau ujian. Itu orang kaya. Orang kaya itu orang yang haus akan ilmu Islam. Orang kaya itu orang yang beradab, yang beretika, yang penuh sopan santun, yang tutur katanya senantiasa mengeluarkan kata-kata baik gitu. Aku termasuk bukan orang kaya nih karena sulit untuk mengamalkan sabar, ikhlas, dan tawakal. Kita belajar jadi orang-orang kaya ya, tentunya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Katakan seperti itu kepada anak. Bayangkan ketika opini ini betul-betul membentuk karakter anak-anak kita. Bayangkan mereka akan insecure melihat temannya yang lebih mudah menghafal Quran. Mereka akan insecure ketika melihat temannya sempurna tata wudunya ya. Terus mereka akan insecure melihat temannya yang mudah memaafkan, tidak gampang marah. Itu Masya Allah banget ya. Beda dengan kita yang dari dulu dimaklumatinnya kayak itu orang yang punya harta banyak. Akhirnya apa? Kita kan berburu harta banyak-banyak ya, sampai menghalalkan segala cara. Riba, apa ini itu riba, ini itu riba, semua serba riba. Sulit. Sampai membeli sendal sepatu pun riba gitu ya. Sampai sekarang difasilitasi begitu mewahnya ya fasilitas kita untuk beribaria gitu ya. Itu nauzubillah min dzalik. Jangan sampai anak-anak kita ngalamin apa yang kita alami sekarang ini. Mudah-mudahan anak-anak kita betul-betul kaum yang memang Allah gerakan sebagai pencetak peradaban maju, peradaban gemilang ya. Dan semoga kita juga bisa ya memperbaiki diri terus ya, untuk nggak lagi insecure terhadap perkara-perkara yang semu ya. Nggak perlu lah insecure nggak punya uang apa segala macam, nggak punya rumah atau segala macam. Nggak perlu insecure terhadap orang-orang yang tawadu, yang yang selalu sabar, yang selalu ikhlas gitu ya. Kita wajib insecure terhadap orang-orang yang ilmu Islamnya tinggi. Kita harus insecure kepada orang-orang yang punya peran penting dalam dakwah ini, dakwah Islam, bahwa Islam ini betul-betul rahmat untuk seluruh alam. Kita itu diperbolehkan kaya oleh Allah. Islam itu memperbolehkan umatnya untuk kaya, dengan catatan adalah membelanjakannya di jalan Allah kan, untuk dakwah, untuk sedekah. Karena itu perbedaan kita antara kaum muslim dengan orang-orang kafir gitu ya. Kalau hanya memperkaya diri, lalu apa perbedaan antara kita dengan kaum kafir kalau hanya untuk memperkaya diri aja gitu ya, untuk bikin rumah mewah, mobil mewah. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai takutnya itu jadi istidraj ya buat kita. Pahami bahwa kita hidup di dunia itu memang ditugaskan untuk menyelesaikan ujian-ujian yang Allah kasih. Yakini bahwa apa yang kita dapati sekarang adalah yang terbaik dari Allah gitu ya. Begini teman-teman, kita ini kan keturunan Nabi Adam. Nabi Adam itu asalnya dari surga. Itu mungkin yang menjadi sebuah alasan kenapa kita selalu nuntut kesempurnaan, karena memang kita adalah asalnya dari penghuni surga yang semua serba sempurna. Jadi wajar gitu ya. Tapi lagi-lagi ingat bahwa ini bukan surga, ini dunia. Dunia itu kan hukuman bagi Nabi Adam kan ya. Jadi memang jangan berharap nggak dapat ujian, jangan berharap nggak dapat
apa ya, tantangan-tantangan di dunia ini, karena memang sudah Allah tempatkan ujian-ujian ini ada di dunia, kita berleha-lehanya di surga. Nah ini yang harus jadi visi misi kita para ibu untuk mendidik anak-anak kita. Lagi-lagi yuk kita opiniin ke anak-anak kita bahwa kaya itu adalah orang-orang yang mencoba berlomba-lomba menjadi orang-orang yang soleh. Bukan lagi jangan pernah katakan bahwa orang itu kaya karena melihat mobilnya yang mewah, rumahnya yang mewah, handphone yang bagus gitu. Stop. Jangan katakan seperti itu kepada anak-anak. Ya, karena aku seperti ini juga jujur karena apa ya? Ya karena kedua kakakku yang seperti itu, mereka tuh biasa-biasa aja, bahkan kadang membunuh diri untuk menolong orang lain. Nggak gitu juga ya, nggak gitu juga sih, maaf maksudnya gini loh. Aku dulu waktu zaman jahiliyah itu ngedengar percakapan kalau kakak yang kedua itu sama mama itu tuh, kakak tuh kalau punya uang tuh terus di depan matanya banyak pengemis tuh semuanya dikasihin, sampai ke receh-receh yang di kantong-kantong nyempil-nyempil tuh semua dikasihin. Hidupnya tuh biasa-biasa aja, cuma kalau udah sedekah tuh bisa sampai ratusan juta kali, aplikasi yang harusnya ratusan juta dia gratisin kayak itu. Masya Allah banget, aku belajar dari sekeliling sih ya. Semangat ya ibu-ibu, yuk kita opiniin kaya itu anak yang memaafkan. Udah gak kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.